Dan saya di hari tua lebih tertarik pada teologi daripada kepada filsafat. Saya sudah sedikit bosan. Itu saya dikira hantu, betul dikira hantu mereka. Karena juga rambut putih ya? Ya itu nggak kelihatan, tapi agak besar sedikit. Jarang. Saya tidak takut roh, saya takut manusia itu. Pastel itu suatu gedung panjang sedikit mirip seperti istana ya? Istana di Versailles. Saya sebagai anak juga mencuri masuk yang terkunci, pernah hampir tidak menemukan keluar lagi. Karena itu luas sekali. Sahabat-sahabat Hidup TV dimanapun Anda berada, kali ini saya berada di Kompleks Sekolah Tinggi Filsafat Dirakara Jakarta. Kita akan bertemu secara khusus dengan seseorang yang akan merayakan hari ulang tahun ke-90. Dia adalah Profesor Dr. Frans Magnus Suseno Serikat Yesus. Romo Magnus, begitu biasa dia dipanggil, adalah salah satu pendiri sekolah tinggi ini. Nah, pada tanggal 26 Mei yang akan datang, dia akan merayakan ulang tahun yang ke-90. Seperti apa pemikirannya terkait dengan situasi terkini, kita akan segera menemui dia dan berbincang-bincang dengan Romo Magnus seperti berikut ini. Romo Magnus, apa kabar Romo? Saya puji Tuhan masih lumayan. Masih lumayannya seperti apa Romo? Ya, biasa-biasa. Sedikit tuli, mata saya mulai menjadi buruk dan sebagainya. Tapi masih bisa kerja. Kerja dalam arti bagaimana, Pater? Kerja terutama dengan komputer yang menulis. Menulis prasaran. Mungkin masih menulis buku. Oh, masih menulis buku. Ada berapa rencana buku yang akan ditulis? Ya, selalu hanya satu itu. Itu pun ya saya tunggu dulu ya. Di usia sekarang 90, besok tanggal 26 Mei ya, apa pengaruhnya apa secara kesehatan? Pater masih merasa cukup fit untuk bekerja atau untuk berpikir atau untuk membaca-baca atau bagaimana? Ya, saya bersyukur sudah banyak teman saya, setahpisan saya yang sudah pindah ke Tuhan. Saya kok sepertinya belum. Dan saya di hari tua lebih tertarik pada teologi daripada kepada filsafat. Saya sudah sedikit bosan itu. Tetapi teologi dalam gereja Katolik masih ada banyak hal yang sekarang sedang dikembangkan, perlu dibaharui. Saya merasa tertarik untuk. Itu salah satu yang ingin saya tanyakan, tapi nanti Pater. Dari sisi olahraga masih, Pater? Olahraga sudah tidak. Sudah tidak? Saya sedikit gerak badan. Saya kan beberapa operasi jantung tahun 2017-18. Saya sangat bersyukur operasi itu berjalan baik. Dua lutut saya juga dioperasi, jadi untuk jalan sudah sedikit susah, terutama naik tangga, sebagainya. Saya pakai tongkat. Saya merasa tidak apa-apa. Saya paling mungkin kesulitannya karena pendengaran. Jadi saya memang pakai alat. Biasanya jalan, tapi hanya dengan kuping kiri. Lalu saya sulit sekali membaca buku, sudah hampir tidak bisa. Syukur sekarang ada komputer, jadi saya bisa pindahkan ke komputer. Di komputer itu saya dibuat pakai huruf ukuran 16 atau 18, lalu bisa. Ya. Terakhir naik gunung kapan? Gunung yang terakhir masih menggembirakan saya itu tahun 2011. Oh, sudah. Umur 75, saya mendaki Gunung Merapi. Soalnya Merapi itu ledakan 500 tahun di tahun 2010. Dan saya mau melihat itu. Lalu saya ke sana, biasanya saya sendirian. Tapi saya ambil guide waktu itu. Saya juga dengar sebelumnya belum boleh. Tapi kami naik juga. Dan
seluruh puncak berubah. Satu puncak yang dulu menghalangi pandangan ke selatan, kan dari puncak, saya lupa namanya, ada puncak, ada batu itu, selalu orang bikin foto itu. Di situ melihat ke Jogja tidak bisa, ke utara bisa. Sekarang itu hilang. Ke Gerboyo, suatu pegunungan di puncak juga hilang semuanya. Jadi saya senang bisa melihat Merapi dalam keadaan itu. Iya. Apa sih yang Romo rasakan, kenikmatan apa yang didapat dengan mendaki gunung itu? Ya, saya sejak di Eropa sebagai Yesuit, kami liburan selalu di pegunungan. Di situ saya belajar. Kami dari filsafat di Pulau juga. Hari Kamis itu selalu hari untuk jalan-jalan. Saya selalu dengan sepeda, kami jalan sekitar 60 km, berangkat pagi-pagi, naik gunung, malam hari jam 7 harus kembali untuk berdoa litani. Dan sejak itu saya suka naik gunung. Indonesia itu, Jawa itu bagus sekali gunung-gunung. Keluar dari daerah yang panas, penuh orang, menjadi sepi, indah, alam. Jadi merasakan Saya senang. Saya ada beberapa gunung yang saya daki sendiri. Kalau jalannya jelas, misalnya Gunung Gede, saya kira 20 kali 20 kali naik ya. Gunung Gede. Karena juga tidak terlalu tinggi ya. Saya pernah naik Gunung Gede Sendirian. malam hari. Sesudah 1-2 jam saya lihat di atas ada senter ya. Ada rombongan yang lagi istirahat. Nah, saya dekati dari bawah. Lalu saya bilang, selamat pagi. Reaksi mereka, saya dikira hantu. Betul, dikira hantu mereka. Karena juga rambut putih ya. Ya itu nggak kelihatan, tapi agak besar sedikit. Kan di sini nggak ada orang yang sendirian naik gunung itu. Saya kira tak pernah saya lihat orang sendiri. Jarang. Saya tidak takut roh, saya takut manusia itu. Jadi tidak apa-apa di gunung. Lalu kemudian sesudah mereka tahu adalah Romo? Tidak, mereka tidak tangkap. Saya jalan terus saja. Mereka masih. Tapi emang Romo merasakan sesuatu yang ada keindahan luar biasa. Ada kaitannya dengan filsafat nggak itu, Pak Romo? Ya tentu tidak langsung, tetapi banyak orang yang naik ke gunung. Di banyak puncak gunung di Indonesia dulu ada tempat ibadat. Ya. Misalnya di Gunung Arjuno. Saya pernah dengan frater, mungkin 6-7 frater, misal di puncaknya, saya bilang di sini 1000 tahun yang lalu sudah orang berdoa. Di zaman Hindu itu masih kelihatan dengan jelas. Di Gunung Argopuro, sedikit di bawah puncaknya, masih kelihatan sisa dari sebuah biara. 1000 tahun lalu ya. Dan itu di banyak tempat, Merbabu juga masih kelihatan sisanya di puncak. Ada bentuk yang persegi, yaitu kiranya pernah jadi bangunan orang yang sendirian di situ dan sebagainya. Ya, bagi saya menarik. Gunung tertinggi yang Pater daki gunung mana? Nah, ya Gunung Kerinci. Gunung Kerinci saya ya? dulu 2 kali naik Gunung Kerinci. Saya naik Gunung Rinjani. Itu sangat mengesankan juga ya. Apa sambil jalan juga berpikir tentang filsafat atau bagaimana? Gimana? Sambil jalan, Pater juga berpikir tentang hal-hal yang sangat serius. Kalau kita jalan, tidak banyak berpikir, sudah cukup bernafas, kan cukup berat, naik terus. Itu bukan berpikir kemudian itu karena pernah menjadi bebas dari tekanan-tekanan di kota. Kita lalu di situ itu yang menarik. Jadi naik gunung itu seperti oase lah ya? Ya itu sesuatu yang menemukan berbeda. Sesuatu. Di Jawa itu ada 16 puncak di atas 3000 meter. Dan saya oleh Pak Jaya Suprana
dimasukkan ke dalam Muri. buku Muri sebagai rohaniwan pertama yang mendaki semua gunung itu. Dari Iya, mana dia tahu itu, saya tidak tahu, tapi memang benar. Iya, iya. Di kampung halaman ada gunung nggak, Pak Ter? Di mana? Di Eckernordorf itu, di kampung di Jerman ada gunung tidak? Tidak, tetapi saya kan filsafat di Pullach, sebelah selatan München. Di situ Alpen itu mulai sekitar 50 kilometer sebelah selatan. Oke. Masih kelihatan kalau terang gunung-gunung Alpen semua kelihatan. Dari München saja gunung-gunung Alpen kelihatan. Foto bagus tentang menara gereja Dom di München itu dibikin sehingga belakangnya gunung masih kelihatan. Iya, iya. Jadi kami masih dengan sepeda bisa ke situ. Bisa ke situ ya. Murah. Romo, 90 tahun lalu, waktu masih kecil apa, kenangan apa yang masih diingat di kampung halaman sekarang ini? Saya kan 8 tahun, di situ saya 2 tahun sekolah di SD, yang sekolah hampir dekat kastel kami. Saya masih ingat saya punya sekelompok teman 5-6 yang sering main-main bersama dalam taman kastel kami yang besar sekali. Saya juga ingat di taman itu ada ya kan ayah saya di perang. Hampir tidak pernah ada dia, kemudian tahanan Rusia baru tahun 48. Puji Tuhan bisa kembali. Saya sudah Jadi 10 tahun saya sendiri lahir ya, Pak Ter? yang mengurus kami. Baik sekali, kami juga ada seorang putri yang membantu dia. Tapi saya bebas sekali kami di situ. Dan saya ingat di situ ada 5 gedung kuno, entah untuk apa di dalam, sebagian dari Di dalam kastel itu? Mungkin untuk pesta atau itu. Dan ada satu yang bundar, di dalamnya mesti ada air, kolamnya sudah kosong, ada batu-batu dan sebagainya. Ada pintu besar dari kaca, di luar ada ivy, jadi tumbuhan-tumbuhan itu. Nah, kami di situ melihat di dalamnya ada apa namanya, tempat burung itu. Lalu dari dalam kami tembaki, sehingga seluruh kaca itu hancur. Dan saya ingat beberapa saat kemudian ibu saya panggil saya, apa kalian membuat itu? Saya bilang, ya kami buat itu. Ya sudah, dia memperingatkan tidak apa-apa. Saya kemudian pikir, kemudian kami diusir, tidak apa-apa, kami rusak itu sebelum diserahkan pada orang lain. Bagi pemirsa Hidup TV, barangkali kastel itu bisa dijelaskan seperti apa, Pak Ter? Karena seringkali membaca riwayat hidup Romanis itu Ya, ada kastel itu suatu gedung panjang sedikit mirip seperti istana ya. istana di Versailles. Ada menara yang tinggi dan menara yang pendek. Hanya sebagian kecil kami huni. Saya sebagai anak juga mencuri masuk. Yang terkunci pernah hampir tidak menemukan keluar lagi. Karena itu luas sekali. Ya. Kemudian itu misalnya sebagian didiami tahun 44 oleh keluarga-keluarga dari kota-kota Jerman Barat yang dibom oleh Amerika. Mereka dibawa ke tempat kami karena rumah mereka hancur seperti di Gaza itu. Jadi di situ cukup menarik sebetulnya. Jadi hanya keluarga di dalamnya, keluarga von Kalau Manis ya. ayah saya datang, dia mungkin 2 kali, 3 kali setahun dia dapat izin pulang seperti mereka. Oh, ayah tentara ya? Tentara ya, dia officer staff di Armee Kurland. Dan dia itu lalu saya bisa bersama dia berburu. Jadi dia mungkin juga penjaga hutan, bertiga jalan-jalan. Tentara pasti senang berburu kijang. Dan saya boleh ikut, saya senang. Pernah dapat juga kijangnya? Ya. Pernah ya. Itu sedikit ini. Pemburuan itu cukup mencolok. Juga di tempat, kami punya 2 kastil. Keluarga saya punya kastil lebih kuno
di Cekoslowakia Selatan, yang dulu termasuk Austria. Itu sebesar apa, Romo? Itu mungkin sebesar, ya tidak sebesar, kalau yang di Eckersdorf itu 100 meter lebih, jadi besar sekali. Yang di sana lebih pendek, tetapi itu didapat keluarga Magnus dalam perang 30 tahun abad ke-17 karena membantu kaisar. Di situ mereka menjadi graf, count. Itu semacam apa itu? Gelar bangsawan. Bangsawan ya. Ada count, graf itu ya. ada pangerang, ada raja itu. Lalu kami di situ, kakek saya tinggal, kakek ibu dan ayah dari ayah saya tinggal di situ. Kami di liburan selalu di situ. Yang menarik itu, kami sebagai anak itu, yang saya suka di situ, di dekat itu ada sedikit hutan, di situ ada burung pheasant. Pheasant itu semacam ayam yang bisa terbang itu, yang menarik. Tapi di dalam kastel ini kami selalu mendengar ada hantu. Hantu namanya wanita putih. Oh ya? Wanita putih, tapi tidak pernah mengganggu kami. Oh gitu ya. Meskipun ada beberapa orang yang katanya pernah diganggu. Nah, tahun 45 semua orang Jerman diusir. Laki-laki saya sudah mati, perempuan ke Eckersdorf itu ditinggalkan oleh orang Jerman, beberapa orang Jerman dibunuh juga. Kebencian pasca Hitler itu besar sekali. Nah, tahun 91 waktu komunisme runtuh, adik laki-laki saya Anton, sekarang juga sudah meninggal. Dia ke sana, ke Stražnice tempatnya. Dan ternyata diterima sangat baik di mana-mana oleh wali kota, oleh pastor, juga oleh administrasi kastel kami. Kastel kami dipakai sebagai tempat pertemuan juga kadang-kadang oleh Komite Sentral Partai Komunis Cekoslowakia. Nah, adik saya bertanya, sekarang kalian mau bikin apa dengan kastel ini? Mereka bilang kami akan bikin tempat pertemuan. Lalu dia tanya lagi, mengapa tidak bikin hotel? Mereka malu-malu bilang, tidak bisa, ada hantu. Alah, mereka kan tidak tahu tentang hantu. Apa itu ya? Ada hantu yang tidak mengizinkan komunis tidur di kastel kami. Itu hantu dari abad ke-18. Saya hanya tertawa. Jadi nggak jadi mereka bangun hotel. Seorang tante dulu jadi hantu. Sayang saya tidak pernah ke sana. Sebetulnya mau ketemu dengan beliau. Tanya apa enggak cukup sekarang udah minta masuk surga saja ya. Tapi lucu sekali. Kan mereka tidak tahu tentang itu. Ternyata orang tidak diizinkan tidur di situ. Diganggu. Tapi Pak Romo waktu itu masih kecil kan nggak pernah diganggu juga toh? Kami tidak pernah diganggu. Kami hanya dengar itu, diceritakan di keluarga tahu itu ada hantunya, termasuk keluarga itu. Jadi di masa kecilnya Romo itu sudah bersentuhan dengan komunis ya, sudah bersentuhan. Jadi yang kemudian nanti kami di Eropa Timur semua orang Jerman diusir dan kemudian diambil alih komunis Polandia. Komunis Cekoslowakia. Yang komunis Cekoslowakia juga sangat keras itu. Juga keras anti gereja. Tahun 89 komunisme ambruk di negara-negara itu. Dan sejak itu lalu bisa juga berhubungan. Dan hubungan menjadi lebih baik. Saya dulu 2 kali kemudian, saya kira tahun 94 pernah ke Eckersdorf. Ya sekurang-kurang bisa masuk sebentar, lihat-lihat, dan kemudian pernah saya ikut suatu ziarah sebentar mampir di situ, ya sudah
Yang saya kagumi waktu itu, waktu saya ikut ziarah itu yang ikut di dalamnya adalah orang yang dulu 50-60 tahun sebelumnya tinggal di Eckersdorf. Di semua rumah itu sudah ada keluarga Polandia. Mereka dalam ziarah itu saya kira semua mendapat 1 atau 2 hari yang kosong, tidak direncanakan. Lalu mereka mengunjungi bekas rumah mereka. Dan yang mengesan pada saya, yang saya dengar dari mereka, bahwa mereka diterima baik ke keluarga, bersahabat dengan keluarga, yang sekarang tinggal di dalamnya, jadi tidak ada permusuhan. Bagi saya betul-betul suatu tanda perdamaian yang sungguh-sungguh. Kami tahu Jerman tidak akan kembali ke situ, itu sudah lama lewat. Dan bahwa sekarang hubungan dengan penghuni orang Polandia, kebanyakan orang Polandia itu orang yang pada akhir Perang Dunia Kedua diusir dari Ukraina Barat. Jadi Eropa Timur mengalami hal-hal yang mengerikan. Mengerikan ya. Ya, baik karena komunisme maupun karena Nazi itu. Nazi juga sangat mengerikan. Sangat mengerikan ya. Dan ya saya senang bahwa itu sekarang menjadi macam perdamaian juga. Tapi tentu keluarga saya yang nggak ada hubungan lagi dengan Eckersdorf. Saya kira mereka semua sudah pernah mampir, melihat saja dari luar. Mungkin masuk saja nggak bisa. Mungkin juga berbahaya karena sudah tangga bisa runtuh. Romo masih ada kerinduan sekali lagi waktu melihat, tidak lagi ya? Saya juga tidak kemana-mana. Bagi ya. saya terlalu sulit. Terlalu sulit juga untuk penerbangannya. Ya. Nggak mau lagi. Romo, kita melompat ke Indonesia. Sejak tiba di Indonesia, Romo itu memang mendalami etika Jawa. Apa penyebabnya, Romo? Saya tentu tidak semula mendalami etika Jawa. Kami ini 5 orang, 2 Swiss. 5 orang, 2 orang Swiss. 5 orang Jerman. Yang datang permulaan tahun 61 Yesuit ke Jakarta, terus ke Girisonta di Jawa Tengah, di mana ada sekolah bahasa Jawa. Jadi kami ini bertujuh belajar bahasa Jawa. Oh, resmi ya di dalam kelas ya? Ya, di dalam kelas itu. Di tempat yang juga ada novisiat Yesuit yang masuk Serikat Yesus, juniorat itu tahap pertama pendidikan Yesuit, dan ya kami di situ yang sekarang rumah retret di situ kami bisa tinggal belajar bahasa Jawa, dan itu saja sudah cukup susah. Saya sangat bersyukur bahwa belajar bahasa Jawa dulu, karena pengalaman kalau orang belajar bahasa Indonesia dulu, dia tidak akan malas bahasa Jawa. Nah, saya betul-betul tidak bisa. Saya juga menikmati sesudah 9 bulan. Kami semua dikirim ke salah satu paroki desa. Saya ke paroki Boro di Kulon Progo. 3 bulan di situ hanya omong bahasa Jawa dan sangat menyenangkan. Sekali di situ juga belajar bahasa, ada perbedaan antara bahasa Jawa dan Indonesia. Kami belajar bahasa Indonesia, kemudian sesudah 13 bulan belajar bahasa Jawa, masih 3 bulan bahasa Indonesia itu cukup. Nah, bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Sebetulnya struktur dasar bahasa Melayu dan Jawa itu sama. Tetapi Jawa itu lebih complicated. Dan bahasa Indonesia, karena diomongkan di mana-mana, bahasa Indonesia masih bisa orang omong dengan semangat bahasa Jerman, pakai kata Indonesia, tapi kalimatnya masih Jerman. Nah, bahasa Jawa tidak mungkin. Bahasa Jawa itu ada kalimat-kalimat yang tidak bisa sama sekali
Saya sudah 6 bulan baru mengalami betul betapa susah. Dah maju-maju, butuh 3 bulan lagi akhirnya saya merasa keluar dari terowongan. Sekarang punya semacam perasaan bahasa. Itu jadi saya bersyukur bahwa Yesuit memberi kami waktu panjang Cukup lama ya. untuk belajar bahasa. Dan bahasa Jawa karena banyak Yesuit ini Indonesia itu orang Jawa, kerja Jawa Tengah. Saya bersyukur sekali. Saya kemudian macam-macam studi teologi oleh Romo Provincial Sunario diminta ikut membangun filsafat di Jakarta. Jadi saya yang paling muda Saat tahun itu. 69 sama Romo Anton Bakker, Romo van der Swaan, OFM mulai dengan filsafat sangat sederhana. 8 mahasiswa semua frater Jawa yang kuliah dalam kamar tamu Susteran Teresia itu. Oh, yang di Teresia sekarang Di Teresia itu. Tapi dapat guru baik, saya dapat waktu Pak Fuad Hasan, bayangkan orang tokoh itu betul, mau mengajar bagi 8 mahasiswa Menteri kami. Pendidikan. Akhir minggu saya bayar 800 rupiah kepada beliau, lucu sekali. Iya, beliau memang sangat itu. Saya sangat pernah. Nah, itu dengan STF saya lalu tahun 71 ke Jerman 2 tahun untuk membuat doktor. Waktu di sini sudah hanya 2 tahun ya, Romo? Hanya 2 tahun mengambil. Saya butuh 22 bulan. 22 bulan. Seluruhnya. Dan 22 bulan berturut-turut saya tidak di Indonesia. Lalu dapat doktor. Dan saya lalu sejak semula sudah dibebani fundraising. Oh, saya untuk cari uang ya? Saya cari duit di Jerman. Juga ada yang bantu. Nah, kami lalu mau perlu memperluas STF Triakara. Saya ke Jerman ke suatu yayasan yang sangat besar, sekarang lupa namanya, pimpinannya Profesor Koeng, seorang ahli hukum. Kebetulan saya pernah baca buku dia mengenai hukum sebelumnya. Menguntungkan saya ke situ lewat hubungan, ada yang kenal, menjelaskan itu. Lalu dia menjawab, kami yayasan kami Thyssen Stiftung, yayasan Thyssen. Thyssen salah satu perusahaan besi terbesar di Jerman. Thyssen itu. Nah, Thyssen Stiftung kami tidak membiayai gedung, dia bilang. Tapi kalau Anda punya suatu program studi, kami akan mempertimbangkan dengan positif. Lalu saya ke München ketemu teman saya Profesor Höfe. Dengannya saya bersama waktu studi doktor itu Höfe. Kemudian jadi ahli Kant di Jerman terkenal. Saya bilang Höfe itu saya harus membuat program proyek itu gimana itu. Dia bilang kamu mau mengenai apa? Saya pikir apa? Saya mulai mengajar etika. Saya pilih etika Jawa. Oke. Kami bikin paper 1,5 halaman mengenai etika Jawa, menyerahkan itu ke Profesor Koeng dan diberikan. Saya kira saya dapat sekitar 55.000 Deutsche Mark. Oh, cukup besar ya. Yang saya pakai juga untuk beli buku, tapi kebanyakan untuk membangun mulai gedung-gedung yang ada di sini. Itu dibangun. Lalu ya saya mulai betul-betul mempelajari Jawa dari sudut etika, dan tahun 80-an menulis pertama dalam bahasa Jerman buku mengenai etika Jawa yang lagi dibiayai oleh Thyssen Stiftung karena saya ada buku bahasa Jerman Jawainische Weisheit und Ethik Kebijakan dan etika Jawa. Nah, beberapa penerbit
menjawab, sini nggak ada yang tertarik pada etika Jawa. Kecuali kalau bayar. Iya. Lalu saya punya hubungan dengan suatu penerbitan. Lalu saya minta Tusenstiftung lagi, saya bilang, itu menghormati Anda kalau buku saya itu diterbitkan. Mereka mau membiayai 15.000 Deutsche Mark, lumayan loh. Saya nggak punya itu. Lalu buku itu terbit dalam bahasa Jerman. Dan kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu ya saya akan mengajar etika, jadi berkembang terus. Saya di buku ini belum begitu memperhatikan wayang. Kemudian di Indonesia mulai akhir tahun 70-an, saya memperhatikan wayang, jadi saya juga menulis mengenai wayang. Saya sangat tertarik pada wayang itu, menulis sesuatu, dan sejak itu ya saya masuk di situ. Apa yang menarik dari etika Jawa, Pak Ter? Kalau misalnya Pak Ter datang dari Barat, lalu kemudian ke sini. Etika Jawa itu cukup berbeda. Itu suatu etika yang sangat mementingkan keselarasan, menahan diri, tahu tempatnya, tidak mudah menyerah, dan sebagainya. Kuat ya. Jadi bagi saya itu cukup menarik juga mengobservasikan, karena dalam kenyataan memang teman-teman Jawa memperlihatkan ciri-ciri etika Jawa itu. Dan etika Jawa juga mewarnai kepemimpinan kita ya. Itu juga sesuatu yang saya harus belajar. Misalnya pengambilan keputusan mengenai hal yang kontrovers. Itu di Jerman ada satu kebiasaan yang di Jawa tidak ada. Entah sekarang. Itu bahwa mengenai hal yang kontrovers, kita bertengkar dengan suara keras. Tetapi tidak bermusuhan. Bahasa Jerman namanya Streitgespräch. Streit itu perselisihan, Gespräch itu pembicaraan. Jadi itu juga dalam politik oposisi itu. Bertengkar keras, capek-capek bersama-sama minum bir. Di Jawa tidak ada. Saya belajar bahwa kalau ada masalah kontrovers, kita harus sebelumnya menghubungi semua, mengetahui apa yang betul-betul mereka harapkan, apa yang mungkin akan melepaskan, membicarakan masing-masing. Lalu kita bicarakan bersama masalah kontrovers, bisa selesai dalam setengah jam dengan kesepakatan yang solid. Jadi bukan pura-pura, tetapi solid. Jadi hal seperti itu harus dipelajari. Apalagi saya beberapa kali memimpin komunitas atau juga di SDF. Itu penting cara mencapai keputusan. Harus memakai etika Jawa, sangat membantu. Kalau saya ingat di teologi kami orang Jerman yang studi, kalau membicarakan selalu langsung itu lancar sekali. Kemudian yang teman-teman Jawa mengeluh ke orang Jerman memaksa. Kami merasa nggak memaksa. Itu kebiasaan di sana. Baru saya mulai oh iya, caranya lain. Ada cara lain. Yang menjadi poinnya adalah bahwa kalau pakai cara itu bisa tercapai konsensus yang solid. Karena kesepakatan bersama. Dan lahirnya pun Republik ini karena kesepakatan bersama. Itu pada umumnya penting dalam suatu kelompok. Seperti Yesus itu penting, kita harus bersama di dalam kebijakan apostolik dan sebagainya. Jadi orang bisa belajar dari itu ya. Jadi cukup banyak hal yang memang bisa digali dari etika Jawa dalam kehidupan bersama. Akhirnya tentu kita sendiri harus sedikit mengambil alih itu. Jadi itu tidak sesuatu yang dipakai saja, bukan satu pakaian kita masuk, tapi akhirnya mempengaruhi diri kita sendiri. Itulah
Itu inkulturasi berarti kebudayaan yang baru menjadi kebudayaan kita, bukan saya tahu kebudayaan itu dan memakai aturannya, tetapi menjadi kebudayaan kita itu penting. Romo, apakah memang etika Jawa ini kemudian menjadi warna politik kepemimpinan di Indonesia?